Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan mahasiswa semester 2 yang sedang mengikuti seri perkuliahan fisika dasar dengan saya. Eh, Melalui video kali ini saya ingin memaparkan materi kelanjutan dari seri perkuliahan fisika dasar, yaitu topik tentang fluida. Rencananya berkaitan dengan distribusi materi fisika dasar. Sebelum UTS itu saya ingin membahas tentang fluida, yaitu fluida statis dan dinamik. Kemudian setelah UTS sampai UAS itu adalah optik geometri. Kemarin ada perubahan distribusi materinya, sudah dirembukan oleh tim fisika, ada penambahan subtopik yaitu tentang alat optik. Jadi nanti untuk optik geometri ada penambahan, jadi nanti cukup luas sehingga cukup dilaksanakan setelah UTS sampai UAS, kurang lebih 6 sampai 7 pertemuan. Nah, sebenarnya mata kuliah optik itu ada mata kuliah optik dan gelombang. Cuma nanti di sana optiknya itu adalah dikhususkan ke optik fisis. Kalau optik geometrinya dimasukkan di fisika dasar 2 karena ada praktikumnya juga fisika dasar 2 itu, yaitu tentang pembiasan pada lensa dan pencerminan pada cermin, lengkung, cembung dan cekung gitu ya. Baik, jadi saya ini referensi yang saya gunakan itu di e-library saya ada, silakan Anda download di sana. Ini Basic University dari Search dan Szymanski ya. Ini ada. Silakan Anda download. Menurut saya kalau mahasiswa nggak punya buku itu ya konsep dan teorinya itu kurang. Jadi kalau tidak punya buku hard copy, ya minimal punya e-booknya. Itu sebagai pegangan Anda, sebagai rujukan gitu ya. Nah nanti untuk pengembangannya, pengayaan itu ya di seri perkuliahan itu silakan Anda mengembangkan diri atau berdiskusi dengan dosen. Jadi ada materi bakunya. Baik, kita masuk ke materinya. Jadi untuk fluida statis itu ini rencananya saya akan ke sini ya. Jadi ada density and pressure. Ini adalah massa jenis dan tekanan. Mungkin Anda sudah mengenal massa jenis. Saya sudah bertanya ke Bu Muslimah dan Bu Indah apakah massa jenis sudah diajarkan. Mungkin beliau menjawab sudah, cuman belum dalam. Lah nanti saya akan mencoba menjelaskan apa itu massa jenis secara konseptual gitu ya. Dan ada contoh soal atau contoh kasus dalam menyelesaikan soal-soal gitu ya. Kemudian ada pressure. Pressure ini tekanan. Berkaitan dengan tekanan, kalau kita ngomong tekanan itu ya sangat luas sekali ya. Kalau di tekanan secara umum ya itu ya gaya tekan gitu ya. Tapi kalau di sini nanti tekanannya adalah tekanan yang ada pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis ya, tekanan yang ada pada zat cair yang dalam keadaan diam. Kemudian ada pressure gauges mengukurnya ya ini, kemudian ada hukum Pascal, konsep mengapung yaitu prinsip dari Archimedes atau hukum Archimedes. Kemudian ada kapilaritas dan istilahnya ini adalah gaya gesek air atau tingkat kekentalan zat cair. Ya,
Ini referensinya yang tadi saya bilang, saya semuanya mengadopsi ke sini. Meskipun nanti saya sisipi dari buku-buku lain ya, yang dari Bapak Mikrajudin Abdullah itu yang dosen ITB. Baik, kita masuk ke fluida statis. Pertanyaan dasar dari sebelum masuk ke ini fluida statis itu adalah apa itu fluida gitu ya. Pertanyaan dasarnya itu apa itu fluida? Ya, apa itu fluida? Lah di sini jadi sebagai pendahuluan bahwa materi secara umum itu memang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar ya, yaitu solid, liquid, dan gas. Jadi ini ada zat padat, kemudian ada zat cair, kemudian ada gas ya. Itu materi. Kemudian kita tahu bahwa suatu padatan di sekolah menengah itu biasanya ada soal UN yang mengelompokkan, ya manakah yang termasuk sifat-sifat zat padat, sifat-sifat zat cair, sifat-sifat zat gas. Nah, itu nanti Anda juga harus paham atau memahami secara apa ya, di luar kepala gitu ya, maksudnya harus paham sekali. Jadi solid zat padatan itu volume dan bentuknya itu definite, artinya itu tetap ya. Jadi dia nilainya tetap ya, volumenya tetap dan bentuknya tetap. Ini meskipun ditaruh di tempat manapun, kalau bendanya seperti itu ya seperti itu. Jadi untuk padatan memiliki volume. Misalnya Anda bayangkan Anda punya suatu kotak terbuat dari logam. Nah itu kan dilempar dimanapun atau ditaruh dimanapun, bentuk dan volumenya tetap ya, kecuali diberi perlakuan nanti dia akan berubah bentuknya. Kemudian liquid zat cair itu hanya volumenya saja yang tetap ya, volumenya definite volume itu volumenya saja yang tetap, tetapi memiliki ukuran bentuk yang berubah-ubah. Nah, ini berubah-ubah bentuknya, no definite shape. Jadi mengikuti tempatnya, nah, istilahnya seperti itu. Kalau zat cair ditaruh di gelas, di ember, di gelas ukur lah, itu bentuknya selalu dinamis berubah-ubah. Dan akhirnya kita tahu bahwa gas itu dia tidak tetap atau volumenya tidak tetap maupun bentuknya tidak tetap. Berarti si gas ini lebih fleksibel sekali. Nah, ini kenapa sih sebabnya ya? Karena ada faktor gaya antar partikel itu dan susunan pembentukannya. Jadi kalau kita ngomongin gas itu ya susunan partikelnya itu eh, lebih periodik ya, maksudnya itu tetap teratur rapat gitu ya, sehingga gaya tarik antar partikel itu sangat kuat ini ya. Dia berjejeran itu sangat kuat. Nah, tetapi eh, kalau liquid ya, kalau liquid ini ya, kalau misalnya ini ada liquid dia cukup cukup renggang dan randomly dia random. Nah, jadi kalau gaya ikatnya ada, cuman ini lebih rendah karena dia mengalami bisa perubahan bentuk. Nah, ini bisa bergeser-geser partikelnya. Tapi kalau Anda bayangkan suatu padatan, lah ini nggak gampang digeser ya. Jadi ini teraturnya kayak gini mungkin ilustrasinya. Nah, untuk mengubah susunan dari partikel ini ya harus diberi perlakuan yang apa ya, yang tertentu yang bisa mengubah bentuk ini gitu ya. Dipanaskan mungkin nanti dia meleleh. Nah, seperti itu. Lah, kemudian kalau gas ya tentu saja ini lebih luas. Gaya partikelnya sangat lemah sekali dan apa ya, ya mudah sekali menempati isi ruang. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya punya gas satu botol, saya buka dalam ruangan
kamar mandi misalnya yang lebih sempit. Nah, dia langsung menyebar ke segala arah, menempati ruang-ruang itu. Kemudian kalau saya punya gas tadi, saya buang ke suatu kelas, maka dia langsung mengisi semuanya. Jadi itu dia lebih suka jalan-jalan istilahnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Lah, sekarang fluida itu apa? Ini kita bahas tadi materi lah. Fluida itu di sini dikatakan sebuah is a collection of molecules that are randomly arranged and held together by weak cohesive force. Ini maksudnya adalah fluida itu merupakan gabungan dari molekul yang banyak, ya partikel, susunan dari materi yang tersusun secara random. Nah, ini kalau Anda bayangkan random itu berarti tidak teratur, artinya memiliki gaya tarik yang lemah. Nah, dia termasuk ini weak cohesive force. Maksudnya Anda pasti ingat ya, kohesif dan adhesif. Gaya tarik menarik antar partikel dan gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis itu adhesif ya. Nah, ini adalah kohesif. Kohesif itu maksudnya gaya tarik antar partikel, tapi weak, lemah. Jadi gaya tarik antar partikelnya itu lemah ya. Nah, ini yang termasuk disebut sebagai fluida. Contohnya di sini adalah liquid dan gas. Jadi sekarang Anda berpikir atau mengubah pandangan bahwa fluida itu bukan hanya zat cair, tetapi dia bisa berupa cair dan gas. Nah, sekarang apa itu density? Di sini density itu massa jenis, biasanya disimbolkan dengan simbol rho. Nah, ini secara matematis semua zat itu didefinisikan memiliki density-nya adalah ini, yaitu M per V. Nah, sekarang saya coba ajak Anda membayangkan atau mendefinisikan persamaan seperti ini ya. Jadi massa jenis itu memang nilainya adalah suatu konstanta ya, melekat pada benda itu sendiri. Tapi kalau Anda bayangkan ini M per V ini seperti ini, itu adalah Anda berimajinasi suatu benda itu memiliki massa tertentu dibagi volumenya. Jadi misalnya ada benda seperti ini ya, ini adalah 1 kilogram materi ini tersusun dari banyak partikel 1 kilogram. Kemudian ada benda yang lain, ini juga sama, ini adalah 1 kilogram, tetapi volumenya ini lebih besar. Artinya ini persamaan ini itu adalah didefinisikan suatu materi yang memiliki massa itu tersebar di dalam suatu volumenya. Nah, kalau Anda bayangkan ini tentu saja memiliki kerapatan. Nah, kerapatan yang lebih besar dibanding dengan yang kedua ini ya. Jadi sekali lagi yang Anda bayangkan itu adalah kerapatannya ya. Jadi dari suatu materi yang memiliki rho itu kerapatannya. Jadi mungkin bahasanya yang gampang itu kerapatannya ya. Jadi susunan antar partikelnya itu lebih rapat. Nah, mungkin seperti itu. Untuk massa yang sama, kalau Anda bandingkan itu kayak gitu. Tapi kalau massanya berbeda ya susah, ya nggak bisa dibandingkan. Harusnya memiliki massa yang sama, nanti Anda bandingkan dengan benda yang lain. Nanti Anda bisa mengira memiliki massa jenis yang sama atau yang berbeda kayak gitu ya. Jadi ini sekali lagi massa tersebar merata ke dalam volumenya, sehingga kita sebut sebagai massa jenis atau kerapatannya. Nah, konsep lain yaitu jika dua objek terbuat dari material yang sama, sekali lagi, dua objek terbuat dari material yang sama,
pasti akan memiliki densitas yang sama juga. Nah, Anda bayangkan ini saya punya eh ini kalau di saya namanya kunci Inggris ya. Ini terbuat dari misalnya besi. Nah, ini kalau Anda potong-potong ambil salah satu gitu ya. Ini tentu saja memiliki massa jenis yang sama dengan aslinya gitu ya. Jadi Anda kalau mengambil sebagian, menyuil atau mengambil sebagian dari zat itu, maka massa jenisnya akan sama. Gitu ya. Ini paku juga sama, terbuat dari apa? Dari bahan yang sama, besi semua tetapi ukurannya berbeda. Nah, ini tidak mengubah massa jenisnya meskipun terdiri dari ukuran yang berbeda. Ini mungkin memiliki perbedaan massa dan volume. Nah, itu kalau diambil dari atau bahan yang sama maka memiliki massa jenis yang sama. Ini zat yang umum yang sering kita jumpai di sini ada. Nah, ini sekali lagi ini udara ya. Ini udara, nah ini yang namanya air. Nah, jadi ini massa jenisnya kalau udara 1, titik koma ya. Ini kalau titik koma. Nah, kemudian kalau air ini 1000 biasanya. Ini air murni, air murni. Nah, kalau sudah ya mungkin kalau ada soal tidak disebutkan jenis airnya apa, maksudnya tidak disebutkan massa jenis, Anda langsung ke sini ya. 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kadang ada penulisan massa jenis air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik ya. Ini juga setara dengan 1 gram per sentimeter kubik lah. Kadang ada yang bingung kok bisa nilainya sama lah. Silakan Anda buktikan ya. Harusnya lebih paham. Contoh ya, contohnya adalah tentukan massa dan berat. Berat itu gaya. Anda simbolkan dengan M kali G gitu ya. Jadi massa dan berat itu beda. Kalau berat itu sudah ada pengaruh dari gaya tarik bumi sehingga memiliki gaya tarik. Suatu gas udara ya, suatu zat gas udara ya. Ini memiliki massa jenis sekian. Kemudian pada suhu ini yang berada pada living room memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Dan massanya, dan tentukan juga massa untuk water. Nah, ini massa jenis air adalah 1000. Nah, jadi Anda disuruh mencari massa dan berat. Yang pertama kita lakukan tentu saja menghitung volume panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi 4 kali titik ya, kali 5 kali tingginya 3. Ini nanti ketemu 4 kali 5 kali 3 meter kubik. Kemudian ini kita jawab yang poin 1 ya, udara. Kemudian massa jenisnya sudah ada 1,2 ini kilogram per meter kubik. Nah, ketika sudah dimensinya sama, maka Anda bisa mengeksekusi. Tadi rho itu adalah M per V, sehingga Anda mencari M itu adalah rho kali V. Untuk konversi dari bentuk seperti ini menjadi ini, ya saya yakin Anda harus tahu, jangan sampai kebalik-balik. Ya, silakan matematiknya diperdalam. Rho 1,2 kemudian volumenya adalah 4 kali 5 kali 3 ya. Ini sama dengan ini sendiri 20 60 berarti 1,2 kali 60 sama dengan 72 ya. Nah, 72. Nah, ini baru satuannya kilogram. Nah, ya. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk menjawab soal yang nomor 2, oh ya, ini baru massa ya. Kemudian disambung untuk berat yaitu M kali G, sehingga nanti 72 kalau Anda ambil gravitasi 10 ya ketemunya
720. Ini satuannya adalah Newton karena berat. Dengan cara yang sama Anda bisa menghitung masanya ya. Nanti M sama dengan rho kali V, ini adalah air. Nah, berarti nanti 10 pangkat 3 kali volumenya tadi adalah 60 ya. Nah, nanti ketemu 6 kali 10 pangkat 4. Kalau beratnya berarti M kali G, berarti nanti 6 kali 10 pangkat 4 dikali gravitasi 10. Sehingga Anda mendapatkan 6 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke. Kemudian ini untuk latihan silahkan Anda disuruh ring, mestinya diurutkan mana yang dari high to lows, mestinya dari tinggi ke rendah, rata-rata density-nya dari ini. Silakan untuk menghangatkan otak Anda dan jari-jari Anda untuk menghitung ini. Kemudian ini juga coba nanti saya masukkan ke tugas sebagai bukti Anda sudah memahami materi yang saya ajarkan. Nah, sekarang masuk ke pressure, tekanan ya, tekanan. Nah, secara umum konsep tekanan itu didefinisikan adalah ini. Ya. Apapun itu tekanan yaitu gaya yang diberikan pada suatu materi atau benda tiap satuan luas ya. Jadi kita tahu bahwa tekanan adalah secara umum merupakan force per unit. Jadi gaya tiap satuan luas, unit area ya. Nah, di sini ketika suatu zat atau suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair ya, ini akan mendapatkan suatu gaya. Ya, ada tekanan. Jadi kalau kita bayangkan F itu selalu kalau ada F pasti ada A. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau ada F selalu ada P ya. Tekanan ya penyebabnya adalah gaya. Jadi kita berada pada ruangan tertentu, kita, tangan saya, wajah saya, kepala saya, jari dan semua tubuh itu juga mendapatkan gaya dari udara, atmosfer ya. Kita mendapatkan dari gaya. Nah, jadi cuman ya kita nggak merasakan karena sudah terbiasa. Nah, seperti halnya ini benda kalau dimasukkan maka dia mendapatkan suatu gaya yang saling tegak lurus. Sekali lagi seperti ini. Konsepnya ini adalah force-nya, gayanya. Nah, ini adalah areanya. Nah, area ini harus saling tegak lurus dengan gayanya atau di setiap permukaan punya gaya garis normal. Nah, ini antar garis normal itu selalu sejajar. Ya, selalu sejajar. Lah kalau permukaannya bola bagaimana? Ya tentu saja Anda tarik dari pusat bola. Nah, ini adalah garis normalnya ke segala arah kayak gini. Nah, maka gayanya harus seperti ini. Nah, ini gaya yang diberikan itu kayak gini. Permukaan tegak lurusnya ya seperti ini kalau bola. Gitu ya. Nah, jadi setiap permukaan memiliki gaya dorong sehingga memiliki tekanan. Gitu ya. Kalau Anda menyelam ke dalam air juga akan mendapatkan tekanan. Nah, semakin dalam tentu saja tekanannya semakin berat, besar. Kenapa? Karena adanya faktor gaya yang kita sebut sebagai gaya tekan atau tekanan hidrostatis. Oke, sebelum itu, nah, tekanan itu sendiri secara satuan internasional atau standar internasional itu dituliskan dalam bentuk Pascal atau ditulis Pascal kayak gini. Nah, setara dengan Newton per meter persegi. Kemudian atmosfer, udara yang ada di permukaan bumi termasuk kita menerima setiap hari itu tekanan atmosfernya setara dengan ini ya. Kadang ada yang menuliskan 1 kali 10 pangkat 5 itu hanya pembulatan. Mungkin di belakang angka 3 ini ada lagi karena
nilai tekanan itu ya apa ya, tidak stabil, sehingga ini dianggap rata-rata. Kenapa demikian? Karena permukaan bumi kita itu nggak flat, artinya ada yang permukaan rendah, tinggi, nah ada daerah pegunungan, nah seperti itu. Mungkin tekanan kita di Salatiga itu berbeda dengan di apa di daerah Semarang ya, nah, karena kan ketinggiannya berbeda, nah gitu ya. Oke, ini buat latihan. Jadi sebuah materi berada pada bed ya, ukurannya adalah 2 meter. Nah, seperti ini. Kedalamannya 30 cm. Nah, tentukan ini ya. Gaya berat dari air di dalam gaya berat materi itu ya, gaya berat air itu ya. Oke, silakan ini dicoba buat latihan. Nanti saya beritahu mana yang dikumpulkan dan mana yang enggak. Oke, kita singgung tadi kenapa kita mendapatkan gaya tekan yang lebih besar ketika kita masuk ke dalam air. Oke, eh, ini kita tentukan tekanan pada permukaan bawah. Oke, jadi kayak gini. Eh, Misalnya kita disuruh menentukan berapa tekanan di titik ini. Titik, nah ini titik ini ya, titik yang saya merahi. Nah, itu Anda langsung dalam pembuktian rumus, Anda istilahnya itu menganggap ada suatu balok kotak seperti ini itu di atasnya titik merah itu. Nah, nanti kita cari permukaan yang bawah itu. Permukaan yang ini kan kayak balok lah ya. Jadi nanti Anda tentukan tekanan di bagian bawahnya, di bagian sininya. Nah, ini adalah titik yang kita tinjau, misalnya titik A. Nah, berapakah PA kayak gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau kita ambil seperti ini, saya ambil. Nah, ini adalah balok, berarti memiliki ada 6 ya, ada 6 sisi. Atas 1, bawah 1, yang mengelilingi ada 4, ada 6. Dan keenam sisi itu memiliki tekanan juga. Ini saya pakai warna yang beda. Ini ada P, ini juga ada P, ini ada P, yang dari depan juga ada P, yang dari atas juga ada P, yang dari bawah juga ada P. Nah, semua sisi itu mendapatkan tekanan dari zat cair itu, gitu ya. Nah, padahal fokus kita itu adalah bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah itu yang ini, yang bawah. Alasnya ini, alas gitu ya. Jadi ini ada P, ada P, ada P, ada P di sana. Lah, yang di sini ini kan beban juga ini. Maka memberikan P juga, yang ini kita sebut sebagai dP. Berarti delta P yang kecil. Nah, gitu. Sehingga pada bagian yang atas itu berarti ini ada P, di sini ada dP. Berarti yang arah yang dari atas ini, dari sini itu ada dua, yaitu P dan dP. Ya, yang dari bawah hanya 1 P. Gitu ya. Nah, kemudian karena kita fokusnya adalah di permukaan ini, maka keempat sisi yang ini, yang di samping-samping ini secara otomatis tereliminasi ya. Contohnya adalah ini. Ini tereliminasi dengan ini, ke kanan dan ke kiri habis. Nah, ini yang ke belakang dan ke depan habis. Berarti fokus kita ke arah yang vertikal, ya. Fokus kita ke arah yang vertikal. Lah, gaya berarti kan ini pada keadaan equilibrium, maksudnya dalam keadaan setimbang, dalam keadaan diam, maka jumlah total gaya itu harus 0. Berarti pada arah vertikal itu total gayanya harus 0. Sekali lagi saya ingatkan bahwa P itu adalah F per A, sehingga F itu adalah P kali A gitu ya. Jadi ini adalah P kali A, ini F yang dari bawah ini. Ini asumsinya
yang ke bawah itu positif. Kalau ke atas itu ke atas itu positif, yang ke bawah ini positif ya. Yang ke bawah itu adalah negatif gitu ya. Kalau dibalik boleh enggak? Boleh. Boleh gitu ya. Kalau kalau ini asumsinya mungkin ke atas positif dengan koordinat, tapi kalau Anda asumsinya ke bawah sesuai gravitasi jadi positif gitu ya. Dan ini adalah gaya yang dari atas. Ini yang dari sisinya. Nah, ini adalah del df-nya. Yang ini ya, df-nya. Yang dari ini yang sedikit ini ya, segmennya namanya. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah d dw, gaya berat. Gaya berat ya. Nah, gaya berat. Lah, kenapa kok dw-nya kayak gitu gaya berat? W itu adalah M kali G. Seperti itu ya. Kalau kita tuliskan dw ya berarti delta M kali G. Lah, kemudian dm itu apa ya? Dm itu kayak massa jenis, rho itu adalah M per V, sehingga M itu adalah rho kali V ya. Berarti di sini ada rho kali V, dv ya. Karena ini dw, ini kali G, sehingga kita tulis rho kali G kali dv. Ini adalah dw. Oke, D itu apa? D itu delta. Delta itu segmen atau elemen, bagian terkecil. Nah, bagian terkecil dari berat. Ya, jadi kalau saya punya gelas itu kan berarti secara keseluruhan, tapi kalau Anda ngambil satu kacanya, nah itu namanya dw-nya, gaya beratnya. Ini kalau D ya berarti ada D-nya. Nah, kalau rho itu kan rho ini nah, kalau rho berarti M per V ya, sebentar. Ya, dv-nya yang diganti ya. dv itu volume itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini ketinggiannya adalah dy. Berarti dy. Berarti ini bisa ditulis rho kali G kali A kali dy. Nah, sehingga bisa dituliskan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini karena ada faktor yang sama, ini kalau kita tuliskan kan berarti P kali A min P kali A min dp kali A min rho G A dy sama dengan 0. Nah, ini adalah sudah tereliminasi. A-nya juga bisa dicoret dengan ini. Ya. Maka tinggal dp. dp sama dengan rho G dy. Nah, ini kalau ini adalah satu bagian tekanan ya di permukaan ini. Anda tinjau misalnya segini, tekanannya segini. Lah, sekarang kalau permukaannya segini, Anda ngambilnya ditinjaunya segini, ya tentu saja integrasinya dari persamaan ini, sehingga kita tuliskan untuk 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan P atau ini 0 sampai dengan Y dalam bentuk ini rho G Y. Nah, Y ini dalam hal ini karena ini ketinggian, maka bisa Anda sematkan atau tuliskan dalam bentuk H. Jadi H itu apa? H itu adalah bukan ketinggian, tetapi jarak titik yang Anda tinjau ke permukaan. Ini kan ngukurnya dari tadi kan bertanya di sini ya. Ini kan ke atas, berarti ini integrasinya dari titik 0 sampai ke permukaan ya. Jadi H itu adalah dari titik tinjauan sampai ke permukaan. Sehingga H ini Anda sebut sebagai kedalaman dari permukaan zat cair sampai ke bawah. Oke, gitu ya. Sebenarnya bisa ada konsep yang lebih sederhana ya, ketika Anda mencari titik berapa tekanan di sini, maka Anda ambil saja ini adalah bagian bawahnya, ini kalau air ya. Nah, seperti ini. Nah, maka air ini ibaratnya adalah suatu benda yang berbentuk silinder yang memiliki gaya W. Ya, W itu ya F. Nah, ini adalah
menekan permukaan ini sehingga memiliki tekanan adalah W per A seperti ini. Kalau W itu adalah M kali G, kemudian dibagi A, padahal M itu adalah rho kali V, kemudian G per A. Nah, ini kalau saya tinjau ini kan memiliki volume luas alas, kalau dia ketinggiannya adalah H, berarti kali H kayak gini. Sehingga Anda menuliskan rho kali A kali H, yang V-nya Anda ganti dengan itu, kali G, kemudian dibagi A. Nah, ini coret sehingga tekanannya Anda tulis rho GH. Nah, ini sebenarnya bentuk simple dari penjelasan tadi. Karena gaya-gaya yang lain sudah tereliminasi, sehingga permukaan itu hanya dipengaruhi oleh faktor bebannya air yang ada di atasnya. Ketika ini ada satu gaya lagi, yaitu gaya yang diakibatkan oleh atmosfer, maka di sini punya tekanan atmosfer, sehingga di titik A itu memiliki tekanan total, ya. Ya, atmosfernya ikut terlibat, rho GH. Nah, kayak gini. Ini yang disebut sebagai tekanan total, the total pressure di suatu titik. Ya, silakan Anda coba ini. Ini ada suatu water memiliki kedalaman 12 meter pada suatu wadah ya, dan terbuka. Jadi ada wadah terbuka, dia bersentuhan dengan atmosfer. Jadi nanti di sini ada PO-nya. Yang ditanyakan pasti hydrostatic pressure, tekanan hidrostatiknya, dan total pressure. Nah, berarti yang melibatkan atmosfer. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.